Halo teman-teman, selamat datang di channel Scalping Trader. Di video kali ini saya kembali buat list rekomendasi saham untuk trading di tanggal 29 Desember 2023 ya. Di hari terakhir market di tahun 2023 ya. Semoga ya tahun depan kita bisa cuan lebih besar lagi gitu ya teman-teman, harapannya seperti itu. Nah, sebelum masuk ke list sahamnya seperti biasa saya mau informasikan bahwa list saham yang saya rekomendasikan ini bisa teman-teman jadikan dahulu sebagai watchlist ya, untuk lihat respon marketnya, dan kalau direspon menarik baru teman-teman cari momentum entry ya. Dan ini bukan ajakan untuk beli dan jual saham ya teman-teman. Keputusan jual dan beli saham tetap ada di tangan teman-teman masing-masing. Nah, ini saya kembali disclaimer, kalau nggak ada kepastian di saham yang saya rekomendasikan itu akan naik ya. Dan yang paling penting ini yang saya harap teman-teman paham, saham yang saya rekomendasikan itu biasa adalah saham-saham yang punya volatilitas tinggi ya. Jadi saya harap teman-teman paham dengan resikonya dan teman-teman juga bertanggung jawab ya terhadap trading teman-teman masing-masing seperti itu. Oke, untuk masuk ke list sahamnya. Nah, dari sini sebenarnya teman-teman harusnya udah tahu ya, poin nomor 1, 2, dan 3 ini adalah saham yang dimiliki oleh Bapak Dato Sri Tahir ya, Bapak salah satu Taipan Indonesia ya teman-teman. Dan saya nggak tahu nih akhir tahun ini mereka nih pada gantian manggung ya. Kalau kemarin Pak PP, terus Pak Tanoko ya, hari ini di tanggal 28 ini ya saham-sahamnya Pak Dato Sri Tahir ya. Jadi saya nggak tahu lah. Yang jelas ini saham yang menarik dan ini untuk day trade ya, saya akan akan bahas penjelasannya seperti ini. Nah, ini ya kalau mengutip dari ekonomi yang ada di okezone.com, ini Pak Dato Sri Tahir tuh punya 4 saham ya, ada Maya, Srat, Sona, dan MPRO. Tapi untuk saham Sona ini saya kecualikan karena yang pertama dia tidak liquid dan sahamnya juga pergerakannya nggak begitu bagus hari ini ya. Dan hari ini yang sahamnya naik lumayan bagus, lumayan kencang ya hari ini. Saham Maya ini ARA ya teman-teman, sempat ada beberapa kali di drama ya buka arahnya tapi akhirnya lock arah. Terus saham Srach yang sudah lock arah dari sesi 1 ya. Dan yang selanjutnya ini saham MPRO ya. Nah, kalau saham Srach ini data transaksinya cukup lumayan liquid dan ada akumulasi. Kalau MPRO ini malah nggak liquid ya, nggak terlalu liquid ya, tapi ARA juga nih teman-teman, tapi ARA juga seperti itu. Jadi 3 saham ini menurut saya menarik untuk dipantau ya, karena secara ya chart intraday juga di saham Maya ini, Bank Maya Pada ya teman-teman, Bank Maya Pada nih open sesi 1 sekitar jam 10 dia langsung dikerek naik, dan hari ini ARA ya. Dan hari ini ARA dan ada yang nebelin bid di harga arahnya nih. Asumsi saya besok dia akan lompat naik. Nah, kalau dia lompat naik gimana? Kalau saya prefer dia lompat naik, jangan jangan hold dalam posisi yang lama ya teman-teman. Jadi kalau saya boleh menyarankan teman-teman ambil posisinya cepat aja gitu ya. Ambil kalau dia fraksi harga 500 berarti 500 505 ya harusnya. Ya ambil cuan ya, nggak bisa, kalau saran saya sih dia nggak bisa lama nih holdnya karena rawan juga gitu ya. Dan ini chartnya, nah dia sebenarnya sahamnya nggak gerak nih teman-teman. Sahamnya nggak gerak, tahu-tahu hari ini ada ledakan volume. Kalau misalnya dibilang Bank Maya Pada apakah karena laporan keuangan, kayaknya enggak. Kayaknya Bank Digital juga udah lewat, Agro, BBJB Arto kayaknya nggak terlalu gimana-gimana geraknya. Dan dia gerak barengan sama Srach ini Maya Pada Hospital ya, Maya Pada Hospital ya, Srach ini ya. Seperti itu. Dan ya sama ya, kalau saya boleh menyarankan saham Srach juga jangan hold lama ya. Ini kan dia kunci arah dari jam 10 nih, asumsi kita lihat dulu bidnya berapa nih, 100 ribuan diganjel 100 ribu lot bid ya, di bid ya. Nah, ini juga sama nih teman-teman. Kemarin memang dia naik sekitar, dia arah kemarin ya. Oh iya, ini kalau nggak salah kemarin saya bahas juga ya, saya informasi ini. Dan hari ini dia lanjut dengan volume yang juga lumayan besar ya teman-teman, volume yang lumayan besar. Tapi ya data transaksinya oke, cuman MPRO yang data transaksinya kurang ya. MPRO data transaksinya kurang begitu menarik ya. Dia ada distribusi dan ini nggak liquid ya.
Jadi saya juga nggak rekom ini deh sebenarnya nih MPRO, tapi bisa teman-teman pantau deh yang menurut saya punya potensi saham Sraj sama saham Maya ya. Dua emiten ini lagi manggung ya mungkin di hari terakhir sebelum tutup tahun ya, sebelum tutup tahun. Ya seperti itu. Nah, selanjutnya yang ketiga ini ada saham Jawa nih teman-teman. Saham Jawa ini kemarin juga saya rekom ya saham Jawa ya. Nah, kita lihat chartnya nih, memang saham ini adalah secara berdasarkan pengalaman saya nih, saham ini memang saham gorengan garis keras ya teman-teman. Jadi dia bisa juga langsung ambrol, dan hari ini dia ARA gitu ya. Karena dia papan pengembangan ARA-nya tuh sampai 35%, 34,6 ya per harganya 175 ini. Dan di hari ini dia ARA diikuti dengan data transaksi di broker summary-nya juga cukup bagus ya, walaupun broker retail nih mostly ya, CP, YP dan MG nih. Asumsi saya ini retail, tapi yang jualan GR ada XL sama NI. Tapi dari data transaksi ini saya bisa asumsikan ini cukup menarik untuk teman-teman pantau. Dan kalau dari jumlah ya ini juga sebenarnya kalau seperti saya yang biasa entry sekitar 175 misalnya sekitar 500 lot, ini masih sangat-sangat bisa ya, 500.000 lot tuh ya. Masih bisa ya. Ya, tapi ini saham gorengan keras ya buat teman-teman yang paham aja nih, buat teman-teman yang paham aja gitu ya. Nah, lanjut ada dua saham yang menurut saya juga menarik untuk day trade ya teman-teman. Ada ASLC dan juga saham ESTA. ASLC dan juga saham ESTA. Nah, ini kalau secara chart dia menarik ya, dia saham ASLC ini di atas MA5 dan MA10 ya. Dan fraksi harganya juga dia ada di harga 98 di bawah 100 ya. Pertiknya nih cuannya lumayan. Tapi terakhir closing di overnya nih ditebelin teman-teman, belum dikasih naik atau apa alasannya, atau market makernya belum cukup barang gitu, jadi dijemur supaya nggak naik dulu gitu, saya nggak ngerti. Tapi ini BB ya, akumnya lumayan gede karena CC 800, XA 145. Ini nomor 2 sama nomor 3-nya ya cukup lumayan jauh ya. BB yang broker yang dan yang jualan YP, YU, PD. ASLC menurut saya menarik ya untuk teman-teman pantau. Dan satu lagi ada saham ESTA nih teman-teman. Saham ESTA juga dia ada akumulasi dan dia naiknya ini, waduh, ini nggak kepantau sama saya nih. Ini kan kalau kayak gini kan strong uptrend ya teman-teman ya. Dan dia ada juga di atas 2 MA ya. Ya ini asumsi saya juga akan menarik. Teman-teman tinggal bikinin aja plannya gitu ya. Bikinin aja plannya, misalnya mau titik TP sama titik cut loss-nya di mana gitu ya. Kalau dilihat ini udah lewatin resist ini, berarti selanjutnya resistnya di sini ya, area sini ya. 130. Apakah kuat untuk jangka yang swing gitu ya? Swing pendek atau day trade ya terserah ya teman-teman, atur aja sendiri gitu ya. Jadi kalau dari asumsi saya, sahamnya Pak Dato Sri Tahir ini masih akan menarik besok ya, Maya, Sraj, MPRO. Mungkin itu aja dari saya. Kalau ada teman-teman yang punya rekom saham lain, boleh juga ya kita sharing di kolom komentar. Sekian dari saya, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Salam cuan, thank you.